dan tempat. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada kalian. Mohon maaf karena terjadi beberapa kendala, jadi saya baru bisa masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sama peserta webinar IMAPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membedah bagaimana peran APMP-MPI di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya akan ada moderator yang sangat luar biasa. Nah, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Sri Rahmi MA, tempat tanggal lahir Banda Aceh 16 April 1977, jenis kelamin perempuan, asal institusi UIN Araniri. Jabatan fungsional beliau seorang lektor. Alamat institusi UIN Araniri Darussalam Banda Aceh. Alamat rumah Jalan Teratai 2 nomor 21 Lampulo. Nomor HP barangkali ada teman-teman di sini yang nantinya ingin bertanya lebih lanjut kepada beliau, bisa dicatat 0813 3036 1634. Riwayat pendidikan beliau. SDN 9 Banda Aceh, MTS Jomala Amal Sigili, Indonesia. MAN 1 Banda Aceh, IAIN Araniri Banda Aceh, PPS UIN Maliki Malang, PPS UIN Maliki Malang S2 dan S3. Untuk nah, itu tadi sekilas kurikulum vitae dari beliau. Luar biasa sekali ya teman-teman. Pasti di sini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan sharing atau ilmu yang akan beliau sampaikan. Nah, langsung saja waktu saya persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Sri Rahmi MA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suryani, makalah saya bisa nggak di-share slide-nya? Oh iya Bu, bisa Bu. Baik, yang saya hormati semua para narasumber, tadi ada Bu Ti, kemudian nanti juga ada Pak Zainal dan Bu Fei dari Manado, dan para tinggi IMAPSI ini, IMAPSI Jawa Tengah. Saya hari ini senang sekali bisa berhadir. Ini tadi agak sulit masuknya karena memang tadi ada kegiatan satu di kampus, kemudian segera bergabung di Meet ini, cuma agak kesulitan, tapi alhamdulillah akhirnya bisa juga. Saya hari ini ingin mencoba untuk berbicara dalam kapasitas saya sebagai Ketua Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam se-Indonesia. Alhamdulillah diberi amanah sampai insya Allah berakhir tahun depan, kalau nggak terpilih lagi gitu ya. Baik, halo, bisa didengar Mbak? Halo, Mbak Su, ini suaranya kedengaran nggak? Ya Bu, terdengar sangat jelas sekali. Oke, baik. Silakan ke slide selanjutnya. Kita coba akan bicara tentang ya, dengar. Apa itu perkumpulan perkumpulan program studi manajemen pendidikan Islam. Saya akan bicara pada konteks manajemen pendidikan Islam karena memang saat ini saya menjabat sebagai ketua perkumpulan program studi manajemen pendidikan Islam Indonesia.
Tadi Bu Esti dari MP sudah berbicara banyak hal. Saya anggap itu sudah sangat sempurna sebenarnya. Kami ini tinggal melengkapi saja. Kalau berbicara tentang bagaimana peran asosiasi dalam kemajuan mahasiswa, khususnya manajemen pendidikan Islam ataupun MP dan AP, kita berangkat dari kondisi kita saat ini. Silakan selanjutnya, ke slide selanjutnya. Bisa? Halo Mbak Suryani. Ini sudah diganti slide-nya, Bu. Oh, saya belum clear ya. Iya, mohon maaf mungkin sudah terjadi. Mohon maaf Bu, di sini juga belum terslide Bu. Ya, kita tunggu sebentar. Silakan Mbak Suryani. Jadi biar berarah, kalau nggak ada slide takutnya ngomongnya nanti kayak penceramah nanti. Bisa? Sudah muncul apa belum ya, Bu? Di sini sudah. Belum. Oh, sudah. Oke. Oke, nanti kita cepat saja Mbak Suryani. Jadi, jadi seperti inilah wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini itu seperti ini, bahwa kita memang sudah terjadi perubahan yang sangat drastis. Kalau saya ingin bicara hari ini dalam konteks yang langsung teknisnya, tidak lagi teorinya, bahwa inilah kondisi keadaan kita saat ini. Ekonominya seperti ini, dan pendidikan juga sedikit banyaknya akan mengaruhi bagaimana kondisi ekonomi dunia, karena memang dua-duanya ada kaitannya. Baik, kita lihat di sini lainnya berganti toko ya. Dulunya toko-toko itu seperti yang kita kenal dulu, pasar besar gitu ya. Sekarang sudah mulai ke yang online, Bukalapak, Shopee, Bukapedia dan lain sebagainya. Ya banyak ini dilihat, pendidikan juga sudah beralih, sudah education, apalagi dalam kondisi pandemi yang saat ini, di mana kita memang tidak dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka karena dikhawatirkan nanti akan terjadi penularan dari virus COVID, sehingga kita menggunakan berbagai macam media, berbagai macam media-media yang sudah disediakan, seperti misalnya ya, Google Meet seperti yang kita lakukan hari ini. Baik, selanjutnya Mbak, akibat dari wajah dunia yang seperti ini yang sudah berubah, sehingga ada tantangan dan dampak yang akan kita rasakan. Dan saat ini kita sudah mulai merasakannya sebenarnya. Tantangan yang mulai kita rasakan adalah bahwa hilangnya sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan di tahun 2025 dan digantikan oleh mesin otomatis. Nah, di saat itu adik-adik sudah selesai yang MP, AP, MP itu sudah selesai kuliahnya. Jadi tantangan yang berat ke depan adalah hilangnya hampir 1,5 miliar pekerjaan. Tapi nggak usah khawatir, nanti lihat kelanjutannya. Dampaknya apa? Akibat tantangan yang terjadi, dampaknya diperkirakan hampir 65% murid sekolah dasar, bukan kuliah ini, murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Kita tidak pernah memprediksi bahwa ada jualan baju secara online. Kalau dulu yang kita tahu, baju mau beli pakai dulu baru bisa beli. Tapi sekarang lihat gambar, lihat foto, kita sudah bisa belanja. Jadi ada banyak pekerjaan yang belum pernah ada saat ini, itu akan muncul nantinya. Oke, ke selanjutnya. Selain itu, ada peluang juga yang nanti akan
akan muncul akibat perubahan wajah ekonomi tadi. Apa peluangnya? Berpotensinya memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 2,5 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Nah, ini disinilah adik-adik masuk nanti. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan, disinilah posisi adik-adik. Peluang akan bermunculan berbagai macam jenis pekerjaan baru di tahun 2025. Dan nanti kita akan lihat apakah adik-adik bisa berada di antara sekian banyak pekerjaan baru itu atau malah juga ikut tenggelam dan tergilas oleh zaman. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, disinilah kita, saya coba akan masuk bagaimana peran dari asosiasi program studi yang kebetulan hari ini diamanahkan kepada saya. Di Indonesia untuk MPI itu sudah berjumlah lebih dari 200, hampir mencapai 250 program studi manajemen pendidikan Islam mulai dari jenjang S1, S2, dan S3. Nah, dari ketiga jenjang tersebut itu bersebar mahasiswa-mahasiswa yang di seluruh Indonesia yang nantinya selesai mereka menempuh pendidikan di strata 1, 2, dan 3 di program studi manajemen pendidikan Islam, mereka akan bersaing untuk bekerja. Nah, mana peran dan posisi asosiasi program studi? Di antaranya 4 ini. Menjamin inputnya, prosesnya, mahasiswa sampai kepada lulusan. Kalau dulu, adik-adik IMAP kalian, kita itu jadi dosen itu enak. Asal udah ngasih ijazah itu sudah selesai urusan kita. Tapi sekarang nggak sampai ngasih ijazah saja. Sampai di mana mereka bekerja setelah mereka menerima ijazah, itu juga masih tanggung jawab program studi. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kami ini orang-orang tua yang diamanahkan untuk mengawal program studi itu melepaskan adik-adik. Jadi kita punya tanggung jawab sampai adik-adik bisa diterima bekerja di mana, sesuaikah dengan bidang ilmu yang selama ini diajarkan oleh Bapak Ibu. Jadi sampai ke sana, memastikannya sampai ke lulusan. Kita akan coba bahas keempat ini setelah itu selesai acara kita hari ini. Karena memang kalau bicara pendidikan ya bicara 4 ini sebenarnya. Oke, sekarang coba ke slide selanjutnya, kita mulai dari input. Asosiasi program studi coba selalu kita punya grup asosiasi program studi yang di dalamnya itu berkumpul Kaprodi, Sekprodi, dosen-dosen prodi, adik-adik semua. Jadi semua ada di situ. Dan acara kita hari ini tuh diketahui oleh Bapak Ibu dosen dan Kaprodi, adik-adik semua. Kami berharap bahwa siswa karena dia belum masih input ya. Siswa yang memilih program studi manajemen pendidikan Islam, khususnya saya berbicara manajemen pendidikan Islam hari ini, itu adalah mahasiswa yang berprestasi dan pilihan utama. Berprestasi dia. Kita selalu berusaha mensosialisasikan program studi MPI ini ke sekolah-sekolah menengah atas, sekolah menengah umum, agar bisa diminati oleh siswa-siswa berprestasi. Kenapa saya selalu senantiasa berharap kepada Kaprodi, Sekprodi agar bersosialisasi ke sekolah menengah untuk mencari siswa berprestasi yang merupakan bibit-bibit unggul? Karena kita memang ditugasi, kita diciptakan oleh program studi untuk bisa menjadi pengelola. Yang namanya pengelola itu harus bibit unggul karena dia akan menjadi leader, akan menjadi manajer. Maka siswa berprestasi seharusnya sebenarnya adalah input-input yang layak untuk masuk ke program studi manajemen pendidikan Islam. Selain siswa berprestasi, kami berharap sekali bahwa input yang masuk ke jurusan manajemen pendidikan Islam, terutama yang S1, kalau S2, S3 itu kebiasaannya memang yang sudah kerja, yang terlebih dahulu sudah bekerja. Tapi kalau yang S1 nih, kita berharap kalaupun dia bukan berprestasi, tapi dia memilih MPI pada pilihan yang utama. Saya selalu menyampaikan itu kepada Bapak Ibu Kaprodi di MPI.
Kenapa saya bilang seperti itu? Di awal-awal MPI itu berdiri, ada beberapa kampus di Indonesia, saya tidak akan sebut namanya, bahwa MPI itu karena tidak lulus di program studi lain. Dulu di awal seperti itu, ada image seperti itu. Selain tidak lulus di prodi lain, dianggap MPI itu adalah gampang, itu bahasa Arab nggak ada, matematik tidak terlalu banyak, jadi masuklah MPI. Jadi yang menghindar ke matematik, ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab, milihnya MPI. Sehingga MPI itu selalu menjadi pilihan kedua, ketiga dari mahasiswa. Hanya beberapa saja yang memilih MPI. Tetapi terjadi perubahan pola pikir adik-adik di SMA yang sekitar 5 tahun ke belakang ini, bahwa saya tahun 2020 yang baru saja saya ini di panitia dalam penerimaan siswa baru melalui jalur jalur online itu, saya melihat banyak sekali yang memilih menjadikan MPI itu pilihan yang utama. Itu sebuah kebanggaan, sebuah rasa syukur yang luar biasa. Karena apa? Kalau dia pilihan utama, berarti sudah punya minimal sekitar 60 atau katakanlah 50% jiwanya sebagai leader. Tinggal nanti dipupuk saja selama 8 semester S1, insya Allah dia benar-benar bisa menjadi, di awalnya low manager, walaupun hanya low manager karena dia baru. Jadi yang penting adalah itu merupakan pilihan yang utama. Nah, ini dari segi input, kita selalu menjaga, asosiasi itu selalu menjaga, meminta teman-teman Kaprodi, Sekprodi agar bagaimana caranya kita bisa memperoleh input prodi yang siswa berprestasi maupun pilihan utama. Kemudian yang selanjutnya Mbak, kita berbicara tentang proses. Kalau sudah berbicara tentang proses pendidikan, maka kita ada 5 hal yang kita bicara. Ini yang paling sederhana ini ya, yang paling sederhana. Kalau bicara proses, maka kita bicara kurikulum, kita bicara sumber daya manusianya, dosennya gitu ya. Kalau kita bicara proses, kita bicara metode, bicara sumber, buku rujukan, jurnal-jurnal yang dipakai, medianya menggunakan apa. Proses ini benar-benar asosiasi jaga, benar-benar dijaga oleh asosiasi. Lewat mana adik-adik sekalian, supaya adik-adik ketahui, ini kalau judulnya kan luar biasa bagus IMAPSI Jawa Tengah ini buat ya, bongkar peran API MPI gitu ya, bagus sekali. Kita akan bongkar sekarang. Peran asosiasi program studi dalam menjamin proses terlaksananya pendidikan yang baik itu minimal dari 5 ini. Apa saja itu? Benar, silahkan ke slide selanjutnya. Yang pertama, memastikan bahwa kurikulum yang ada di MPI seluruh Indonesia itu kurikulum yang dinamis, yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan itu kita kawal terus adik-adik sekalian. Insya Allah hampir dikatakan 80% kita sudah sama seluruh Indonesia mata kuliahnya. Tinggal nanti ada beberapa kampus atau ada beberapa mata kuliah yang disesuaikan dengan kearifan local wisdom ya, kearifan lokal atau mata kuliah penunjang lainnya. Tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya hampir 80 bahkan bisa dipastikan 90% karena efek KKNI juga, bahwa kurikulum yang ada di MPI seluruh Indonesia itu sama, karena yaitu tadi asosiasi program di mengawal. Bahkan adik-adik sekalian, kita ini dalam beberapa hari kemarin sudah duduk bersama 3 asosiasi besar yang berada di bawah program studi manajemen pendidikan Islam. Kita sudah membahas kembali tentang body of knowledge-nya manajemen pendidikan Islam untuk bisa melahirkan kurikulum merdeka belajar. Jadi mungkin adik-adik yang ada hari ini tidak sempat nanti merasakan apa itu merdeka belajar, atau hanya ujung-ujung saja karena sudah pada mau selesai. Tapi insya Allah kita sedang ke arah sana. Artinya adik-adik yang program studi, asosiasi program studi mengawal kurikulum itu. Dan juga dengan dosen, kita selalu berupaya bahwa dosen yang mengajarkan adik-adik itu memang benar-benar yang punya manajemen pendidikan. Jikapun tidak,
Karena ada beberapa kampus swasta yang masih kesulitan dosen yang memang background keilmuannya manajemen pendidikan Islam, ada wadah yang kita selalu berada bersama-sama di dalamnya, yaitu termasuk WA Group ya, WA Group Asosiasi Profesi Program Studi yang pada saat ada dosen yang mengalami kendala dalam hal pembelajaran, maka dia bisa bertanya di situ. Jadi kita tetap berupaya bahwa dosen yang mengajar adik-adik itu merupakan dosen-dosen yang handal dan profesional yang memang bidangnya manajemen pendidikan, termasuk suasana akademik dan yang mendukung terbentuknya karakter. Selanjutnya selanjutnya saya nggak tahu, mungkin ini nanti bisa diberikan kepada adik-adik kalau memang diizinkan oleh panitia. Kalau kita berbicara kurikulum, kalau bicara tentang kurikulum, ini menjadi poin yang selalu menjadi pusat perhatian dari Asosiasi Program Studi. Kita tidak ingin kalau diumpamakan bahwa perguruan tinggi itu adalah sebuah pabrik, kita itu sebenarnya pabrik tekstil, tetapi begitu selesai yang keluar bukan baju yang indah, bukan celana yang menarik, tapi yang keluar itu adalah pot bunga. Kita nggak ingin terjadi seperti itu. Artinya yang dicetak apa, yang dihasilkan apa. Kita tidak mau seperti itu. Kuncinya adalah di kurikulum. Maka kita sudah membagi beberapa kurikulum, diantaranya ada kurikulum inti, di bawahnya adik-adik sekalian ada beberapa kurikulum inti, ada kurikulum inti itu kurikulum yang memang sudah diamanahkan oleh negara kepada kita, seperti misalnya sila kewarganegaraan gitu ya, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Selanjutnya slide selanjutnya biar agak cepat ini karena banyak sekali kalau bicara kurikulum. Kita lihat saja ada berbagai macam jenis mata kuliah yang kita tawarkan di kurikulum inti. Kemudian silakan selanjutnya, selain kurikulum inti ada kurikulum yang selanjutnya tolong ini ada kurikulum kompetensi, silahkan ke bawahnya. Ini dia berbagai macam mata kuliah yang insya Allah dipastikan hampir seluruh Indonesia ini yang diajarin. Sistem manajemen kurikulum, manajemen SDM, manajemen Islam luar sekolah, manajemen aplikasi akuntansi dalam manajemen, dan lain sebagainya. Silahkan dilanjutin ke bawahnya. Selain kurikulum kompetensi, kita juga berbicara di sini ada kurikulum penunjang. Lagi kurikulum penunjang itu seorang belajar digunakan sebagai penguasaan penunjangnya. Apa saja itu? Dasar-dasar pendidikan Islam dan lain sebagainya. Kemudian ada selanjutnya, silakan dilanjutkan lagi, ini banyak sekali. Sengaja saya kalau ngisi materi selalu slide-nya banyak, minimal itu bisa menjadi oleh-oleh nanti. Nah, ada kurikulum pilihan juga yang bisa dipilih oleh mahasiswa, seperti misalnya ada silakan ke slide selanjutnya, usaha mikro, usaha makro, administrasi perkantoran, administrasi sekolah, manajemen perpustakaan. Ini kita bicara tentang kurikulum. Yang mau saya katakan adalah bahwa insya Allah kita komit, kita konsisten bahwa manajemen pendidikan Islam mau melahirkan tenaga-tenaga yang profesional, yang punya keilmuan dan juga punya etika yang benar-benar dengan pendekatan Islami, karena memang pendidikan Islam. Dengan berbagai mata kuliah itu kita berharap adik-adik siap ditempatkan di jenis pekerjaan apa saja. Mudah-mudahan seperti kita lihat sekarang kalau kita bicara output, maka kita berbicara profil. Apa saja profil dari manajemen pendidikan Islam nih? Adik-adik IMAPSI ini harus tahu ini. Karena nanti apalagi nanti akan berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa MPI baru, jangan salah ngomong, jangan nanti diomongin mau jadi guru, kita guru apa gitu kan. Nah, jadi ini profil utama kita tetap ini tenaga administrasi pendidikan. Itu kita sudah sepakati di dalam asosiasi program studi bahwa program studi manajemen pendidikan itu menjadi tenaga administrasi pendidikan, baik itu madrasah, baik itu sekolah, perguruan tinggi, sekolah non formal, sekolah formal, dan lain sebagainya. Kemudian profilnya juga selain itu adalah asisten peneliti penelitian.
pendidikan. Jadi kita juga bisa menjadi asisten peneliti pendidikan. Dan mata kuliah untuk bisa membuat adik-adik memasuki profil ini, insya Allah sudah tersaji dari beberapa yang tadi sudah di dalam slide ya. Kemudian yang terakhir ada asisten konsultan pendidikan. Nah, selanjutnya, silakan selanjutnya. Selanjutnya, slide selanjutnya ini Pak Zainal nggak dia. Saya karena orang Aceh, jadi mahasiswa saya itu mahasiswa MPI itu saya berharap rasanya rasa kopi. Kalau kopi itu warnanya gitu ya, kadang-kadang ada yang keruh lagi ya, tetapi dia dicari terus oleh orang karena rasanya itu. Bahkan kadangkala kopi pahit itu juga enak. Apa itu kopi? Kopi itu yang pertama itu adalah kreatif. Jadi saya berharap mahasiswa MPI di seluruh Indonesia itu punya kreativitas yang tinggi. Urusan pekerjaan, urusan kebut, tapi yang penting kreatif. Kalau orang kreatif itu dicari. Lahan pekerjaan mencari dia, kalau dia itu kreatif. Apa sih itu kreatif itu? Silahkan ke slide-nya. Kreatif itu sebenarnya adalah, coba ke slide selanjutnya Mbak. Kalau kita berbicara tentang kreatif, maka memiliki daya cipta berdasarkan kecerdasan dan imajinasi. Imajinasinya jalan. Oh ini lagi musim bunga gitu ya. Apa yang kreativitas yang muncul, tempat meletakkan bunga itu sekarang modelnya itu luar biasa, itu hitungan baru dalam 1-2 bulan ini loh. Itu yang bikin itu pasti dia punya kreativitas, imajinasinya itu pasti bermain dan tinggi. Ini kalau di dalam rumah jenis tempat naruhnya itu seperti ini, itu akan terlihat. Nah, kalau kita umpamakan sebagai sebuah gambar ya secara filosofi, kita bisa lihat di gambar di bawahnya. Silahkan ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita melihat ini, coba kalau orang yang tidak kreatif, sekian banyak tangga dia mau naik ke atas, dia terjerat di dalam sebuah, katakanlah sebuah lubang, dia membutuhkan anak tangga untuk naik ke atas. Tapi kalau dia nggak jalan imajinasinya, kreativitasnya mandek, sekian banyak tangga itu tidak bisa membuat dia bisa naik ke atas. Ini silahkan dipikir sendiri adik, terutama yang hadir hari ini. Padahal kalau kreativitas dia jalan, imajinasi dia bekerja, cukup dengan satu tangga, berdirikan tangga itu, maka dia bisa naik ke atas. Jadi penting sekali terutama untuk calon-calon leader dan calon-calon manajer ke depan. Kalau enggak si duit 100 juta nggak tahu mau diapain. Kata klien, tolong duit 100 juta buat perpustakaan menjadi bagus. Dia buntung, ada imajinasinya yang berjalan. Sehingga duit 100 juta itu bisa mengubah perpustakaan menjadi perpustakaan sekolah yang menarik. Itu kalau kreativitas dan imajinasinya tidak bekerja. Nah, setelah itu silahkan ke slide selanjutnya. Ada, kalau kita berangkat tadi dari kopi, setelah K itu ada O. O itu optimis. Orang yang selalu berpengharapan baik dan menghadapi segala hal. Jangan pesimis, baru semester 2 sudah ngomong, apa sih prodi MPI mau kerja di mana? Baru semester 2 loh. Baru semester 2 sudah pesimis. Kita nggak jadi apa-apa. Banyak adik-adik MPI itu banyak yang sering japri saya karena saya sudah pernah memberikan materi di beberapa acara IMAPSI, termasuk di acara di Bekasi kemarin itu saya hadir untuk bermotivasi kepada adik-adik IMAPSI pusat. Banyak di antara mereka yang pesimis dengan prodi. Ya, kami di orang tua sebagai kaprodi juga pembicaraan di grup kadang-kadang sangat pesimis. Tetapi adik-adik sekalian, yakin dan percayalah bahwa kaprodi sekprodi kalian dulu tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi orang sukses sebagai kaprodi sekprodi. Coba deh, selesai acara ini tanya sama kaprodi sendirinya. Pernah tahu nggak dari semester 2 di S1 bahwa suatu hari mereka akan jadi kaprodi sekprodi? Tidak akan pernah tahu.
sendiri tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti di tahun 2017 saya dipilih jadi ketua asosiasi seluruh Indonesia. Nggak tahu saya. Jadi apalagi Islam. Islam itu sangat membenci orang yang pesimis. Jadi hidup itu harus optimis. Jangan baru mendaftar ulang, baru semester 1, semester 2, semester 3, sudah ngomong, MPI nggak ada formasi nih di PNS, tidak bakal jadi orang nih kalau kita di MPI. Itu namanya pesimis. Nah, coba kita lihat gambaran di bawah ini. Gambaran orang yang pesimis. Di gambar yang pertama, dia mencoba mencari sesuatu. Sepertinya ada barang berharga nih. Di setelahnya ada barang berharga. Ternyata di detik-detik terakhir dia menyerah dan dia kembali. Padahal coba lihat gambaran yang kedua. Pukulan lagi dia akan memperoleh berlian yang sangat banyak. Tapi karena dia orang yang pesimis, cepat menyerah, akhirnya dia kembali dan dia tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik bisa belajar untuk ini. Nah, kemudian yang selanjutnya saya sudah ditegur sama Pak Jenderal lama-lama. Nggak lama, tapi ini penting untuk memotivasi mahasiswa. Produktif. Jadi mahasiswa itu harus produktif untuk bisa produktif mulai dari sekarang. Slide selanjutnya saya percepat, Zainal, tenang. Slide selanjutnya, produktif itu ya inovatif menggunakan pemikiran untuk menstimulus. Lihat gambar sepatu ini sebelum diwarnai, gambar selanjutnya itu sepatu belum diwarnai harganya 5.000. Ini zamannya dulu namanya sepatu ape, sepatu. Tapi itu digambar, diwarnai, digambar dan karikatur-karikatur yang disukai anak-anak, harganya bisa sampai 300. Jadi kenapa? Karena dia punya inovasi. Nah, adik-adik kalau mau mendapat pekerjaan yang gampang, yang mudah, punya cita rasa kopi, insya Allah pasti akan mendapat pekerjaan yang bagus. Selanjutnya, slide selanjutnya, saya dapat Pak Zainal, sabar. Nah, mahasiswa MPI itu harus punya ini, minimal 5 ini, punya motivasi, punya kesuksesan, kreativitas, punya intelijensi yang kuat, dan percaya diri yang mantap. Selanjutnya, kalau kita berbicara paling terakhir adalah bicara lulusan. Ini yang biasanya paling ditunggu. Bu, kami kerja di mana MPI? Taunya kerja saja gitu ya. Memang benar, itu namanya semangat itu. Oke, ke slide selanjutnya. Bicara tentang lulusan, inilah skill di masa depan. Adik-adik begitu sudah selesai MPI, selesai AP, selesai MP, inilah masa depan, skill masa yang diharapkan oleh dunia. Ternyata yang paling pertama, yang paling tinggi itu, skill yang paling dominan di tahun 2020 itu adalah problem solving, complex problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi kita beruntung adik-adik. Saya bukan mencoba memprovokasi adik-adik sekalian, bahwa prodi kita itu adalah salah satu prodi yang di dalamnya memang diajarin bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Bukan malah menjadi pembuat masalah. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Dan mata kuliah untuk mendukung kita menjadi orang yang kompleks dalam problem solving itu ada. Kita punya mata kuliah kepemimpinan, mata kuliah leadership, mata kuliah manajemen konflik, kemudian mata kuliah manajemen resiko. Jadi mata kuliah itu untuk mendukung adik-adik agar bisa menyelesaikan berbagai masalah yang nanti dihadapi dalam dunianya. Dan ternyata di tahun 2020 kemampuan ini yang paling tinggi grade-nya, bukan kognitif lagi, bukan kognitif yang menjadi yang paling tinggi, yaitu bisa menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya nggak terlalu banyak lagi, cuma beberapa slide lagi. Di slide selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana kecenderungan pekerjaan, masa depan pekerjaan kita. Inilah generasi adik-adik sekarang yang lahir di 80 sampai 95, maka disebut dengan generasi milenial. Ciri-cirinya apa? Banyak pengetahuan. Kenapa banyak pengetahuan?
karena terdapat banyak sekali media-media yang menyajikan informasi-informasi penting. Dulu di kami belum ada itu, kami harus mencari sendiri. Tapi sekarang sudah tersedia dengan sangat mudah. Kemudian kreativitas dan inovasi sudah mulai muncul di anak-anak milenial. Mereka lebih mengutamakan pendidikan, kemudian kalau dulu kami semester 2 S1, semester 3, semester 5 sudah ada yang menikah. Tapi anak-anak milenial itu maunya melanjutkan pendidikan dulu, baru menikah. Makanya waktu saya dulu kuliah, waktu di S2, itu ada yang umur 45 baru lanjut S2. Tetapi sekarang coba lihat di Pascasarjana, rata-rata udah, karena apa? Karena anak milenial sudah mengutamakan pendidikan. Karena apa? Karena masih menganggap bahwa dengan pendidikan nanti bisa percaya diri bisa muncul, secara tidak langsung link menjadi lebih banyak, relationship menjadi bertambah, dan itu bisa bermanfaat untuk dunia kerjanya. Nah, kemudian ciri yang kelima itu berjiwa entrepreneur. Makanya muncul pengusaha-pengusaha muda, segala macam dijual gitu ya. Segala macam dijual. Coba lihat. Saya kalau nyimpan HP mahasiswa HP, itu statusnya semua jualan. Bagus itu, itulah ciri generasi milenial saat ini. Tetapi yang jeleknya adalah pola hidupnya kurang sehat karena tidak peduli dengan kesehatan. Karena harus bergadang, banyak anak-anak milenial tuh jadi blogger, karena blogger itu kalau banyak yang ikut itu dibayar juga. Nah, blogger itu kerjanya itu jam 2, jam 3 malam, karena disitulah hotspot jaringannya menjadi bagus gitu ya, nggak lelet, sehingga waktu tidurnya menjadi kurang dan pengaruh sehat. Selanjutnya Suryani ya tadi. Oke. Nah, kalau khusus untuk MPI, kita mau SDM lulusannya itu punya 2 nilai. Kalau di MP dan AP karena memang rumah mereka di jalur umum sedangkan kita di Kementerian Agama, kami berharap di asosiasi itu bisa melahirkan lulusan yang memiliki 2 karakter. Apa itu? Punya nilai ilahiyah dan punya nilai insaniah. Apa itu nilai ilahiyah? Apa itu nilai insaniah? Kita lihat di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu sudah tercover semua. Dan kalau ini ada di adik-adik yang terutama yang hadir pada hari ini yang jumlahnya 139 orang, maka amanlah leader dan manajer. Kerjanya ikhlas, ridho, sidik, amanah, yang sifat Nabi itu ada semua. Itulah nilai-nilai ilahiyah, zuhud, tawakal gitu ya. Kadang-kadang kerja nggak dibayar ya, nggak apa-apa, ikhlas gitu ya. Tetapi dia juga punya nilai-nilai insaniah, punya cinta, kasih sayang yang tinggi, kepedulian, empati, dan lain sebagainya. Jadi kita berharap mahasiswa MPI itu lengkap lah, punya nilai ilahiyah dan punya nilai insaniah. Nah, kedua itulah maka kita harus bangga menjadi mahasiswa MPI. Silahkan ke slide selanjutnya, adik-adik sekalian. Harus bangga menjadi MPI. Jangan baru semester 2 udah banyak ngeluh. Kerja di mana, Bu? Sebentar-bentar WA. Bu, gimana formasi PNS? Kita lihat nanti. Coba ke slide selanjutnya. Jangan hanya pikirannya dikungkung dengan PNS. PNS itu insya Allah sudah kita di Asosiasi Perguruan Studi itu sudah mengurus itu sampai detik ini gitu ya. Itu tinggal ditunggu saja. Tapi Ibu ingin menggambarkan kesempatan kerja di tempat lain yang bisa dilirik oleh adik-adik sekalian. Di Kemendikbud, di Diklat, Balitbangkes, lanjut studi, itu juga kesempatan lanjut studi, apa itu S2, S3, sedang mau mengurusi PPG gitu ya. Atau di sekolah juga bisa, di madrasah, sekolah, pesantren, di PTN, kalau mau S2 MPI, S3 MPI bisa di PTN, di PTS, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, di slide selanjutnya juga ada beberapa juga tawaran, sampai kita bisa menjadi EO, event organizer. Misalnya ada sekolah-sekolah yang mau membuat pensi ya, pensi itu pentas seni, itu kita bisa menjadi IO-nya. Dan kita
itu di dalam mata kuliah, termasuk mata kuliah micro leading. Mudah-mudahan semua prodi, semua MPI di seluruh Indonesia sudah ada mata kuliah itu. Bagaimana kita memimpin sebuah tim besar, edupreneurship, kita bisa membuka usaha di bidang pendidikan, kita bisa buka kursus, bisa buka privat. Bukan kita yang ngajar, tapi kita sebagai manajer dan leadernya. Tapi adik sekalian, slide selanjutnya, adik-adik juga bisa menjadi PNS. Dan ini kita program studi terus-menerus sampai detik ini mengurusi hal ini. Insya Allah sudah ada titik terang sebenarnya. Saya baru selesai mendapat informasi bahwa untuk tahun 2020 ada 2 anak MPI yang lulus, yang saya tahu, yang memberitahukan saya. Ada 2 yang lulus sebagai analis dasar, kemudian analis satu lagi. Kemudian adik-adik sekalian, staf dirjen di Kementerian Agama juga itu alumni MPI Bali. Kemudian juga Kementerian Desa juga ada alumni MPI Bone. Jadi alhamdulillah lambat laun formasi-formasi sudah dibuka. Memang belum sebanyak guru. Karena apa? Memang manajer dan leader itu nggak bisa banyak, nggak bisa rame. Ya, tapi seperti itu. Masih banyak kesempatan-kesempatan kerja di tempat lain yang bisa dilirik. Kalau kita melihat skema yang ada di hadapan adik-adik, PNS itu malah pikirannya yang lahir 70 sampai 80. Kalau adik-adik itu sudah tidak terlalu berpikir PNS lagi sebenarnya, tapi ya PNS juga tetap. Nah, jadi ini dia adik-adik sekalian, hidup itu ringan atau berat tergantung dari jalan yang kita pilih. Kadangkala naik tangga itu juga ringan, kalau lewat eskalator itu rame sekali orangnya. Jadi yang terakhir saya berpesan selanjutnya saya cuman bisa berpesan kepada adik-adik, mahasiswa itu bukan menjadi alumni pencari kerja, tapi pencipta lapangan kerja. Jadi itu saja dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar. Dan slide selanjutnya yang terakhir, saya harap ada 2 di atasnya. Ini hostnya udah nggak sabar ini, pingin segera berlalu dari saya ya. Satu lagi di atas ini yang menjadi. Kalau welcome to the future itu nggak terlalu penting. Ini dia yang penting. Tidak ada jaminan kesuksesan, tapi tidak memulainya adalah jaminan dari kegagalan. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah dan adik-adik MPI semuanya mendapat pekerjaan di tempat yang diinginkannya dan sesuai dengan ridha Allah. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya teman-teman, ilmu yang sangat luar biasa dari Ibu Sejarah ini. Akan ada materi yang tidak kalah hebatnya. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Dr. Zainal Arifin, SPDI, MSc. Lahir di Klaten pada tanggal 24 Maret 1980. Suami dari Ibu Harifah Kurniawati, SPDI. Beliau seorang dosen prodi manajemen pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jenjang pendidikan S1 sampai S3 semua diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2005 lulus S1 dari jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Suka. Tahun 2009 lulus S2 dari Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam atau MKPI Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Dan tahun 2017 lulus S3 dari program Doktor Studi Islam Konsentrasi Kependidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Nah, ya teman-teman,
pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan sharing atau mendapatkan ilmu dari beliau. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya persilahkan kepada Pak Zainal. Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang lain jawabnya pakai dipatin aja ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ini pakai HP ya Mbak Suryani. Kalau nanti sinyalnya bermasalah saya diingatkan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berwebinar secara online dan tadi sudah ada 2 narasumber yang sudah luar biasa ya. Kalau ketua-ketua itu kalau menyampaikan itu sudah tidak bisa dibendung kan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi Esti Andriani ya. Beliau mungkin kaprodi baru ya Bu Esti ya. Dulu ketika MPI awal dibuka itu kita langsung silaturahim di UNJ, ada Bu Wiwi dan kita sering koordinasi ketika ada acara. Izin lepas Bapak, saya baru sebelum saya Pak Bu Wiwi, izin tahun berapa Bapak? Saya dulu sekitar 2013 atau 2012 kita pernah ke Jogja dan kita sering koordinasi dengan Bu Wiwi kalau ada acara yang perkumpulan APMP itu kita sering ikut. Kemarin tahun lalu itu ada panitia, saya juga diundang sebagai panitia di UNJ, tapi kebetulan saya nggak bisa, ada Pak Imam Mahali. Nah kebetulan ini Bu, saya juga dulu sekprodi, sekarang kaprodi baru. Nah ini sekprodi saya itu alumni UNJ. Sekprodi saya itu alumni UNJ. Bu Nora Saifa Janana ini tak suruh masuk di Google Meet ini kok nggak bisa itu. Oh itu, halo Mas Bagus, gimana itu? Oh nggih, senang, terima kasih Pak sudah pakai lulusan kami gitu loh. Semoga kemampuannya benar-benar bisa membantu memajukan prodi di sana. Matur saya. Ya, alhamdulillah ini walaupun dia secara fungsional itu belum memenuhi syarat jadi sekprodi, tapi kemarin karena tenaganya dibutuhkan kita suruh bantu saya sebagai sekretaris prodi MPI. Ya Bapak. Yang ngapun masih muda banget. Masih muda, belum nikah. asli Magelang. Jadi itu. Jadi sehingga nanti setelah ini mungkin saya akan kerjasama dengan UNJ untuk mengembangkan prodi kita MPI AP. Saya kira APMP itu kan sebetulnya sama ya. Nanti kita tidak lanjuti kerjasama itu, apalagi ini mulai semester ini MPI salah satu prodi yang ditunjuk untuk membuka rintisan kelas internasional. Saya kira nanti kita itu bagus Bapak. Ya, nanti kita bisa kerjasama itu. Baik, terima kasih. Moga Mbak Suryani, saya mungkin singkat-singkat saja. Tadi udah sangat lengkap disampaikan Bu Esti dan ketua saya ini. Kebetulan Bu Esti ini kita mengundang tiga pengurus pusat langsung ya. Nah, ini tadi langsung saya undang, ini ada Bu Rahmin ketua saya, nanti Bu Febi itu bendahara yang sekarang menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan. Nanti lebih banyak juga akan membahas apa sih peran mahasiswa. Beliau bendahara PPMP. Jadi ini seakan-akan IPMAPS ini dikerubut sama pengurus pusat PPMPI. Ini maaf saya jadi nambah sedikit tentang saya. Saya mau menginfokan. Saya ini orang lama di MP, tapi kayak pendatang baru terus terang Bapak. Jadi mohon maaf kalau saya agak kurang gaul dengan teman-teman, makanya tadi saya salam dulu. Dan saya yakin saya juga nggak dikenal karena saya memang mulai aktif itu di asosiasi kayak perhimpunan itu ya berarti 2019 Bapak. Sebelumnya memang jadi makanya mungkin wajah saya wajah yang asing. Jadi saya juga mohon maaf kalau belum begitu hafal, tapi insya Allah semoga setelah ini kita dekat ngoten nggih Bapak. Matur nuwun Bapak. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Mbak Dian, Mbak Suryani tolong dilanjutkan slide saya. Jadi saya nanti lebih fokus istilahnya mensupport ataupun mengajak asosiasi APMP ini
untuk menjadi pemimpin ya, karena prodi manajer itu kan kita lebih fokus pada bagaimana menyiapkan ya. Jadi salah satu slogan kita untuk menyambut mahasiswa baru itu adalah pemimpin itu tidak hanya dilahirkan tapi perlu dibentuk dan disiapkan. Nah, prodi APMP dan MP itu salah satu prodi yang betul-betul serius untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dan manajer ya. Maka dulu salah satunya ada mata kuliah micro leading, kita juga meniru dari UNJ itu. Ada kalau di PAI atau di yang menjadi guru itu ada micro teaching, maka kita mengadopsi namanya micro leading. Lanjutkan Mbak Suryani. Nah ini ada slogan kita, kreatif inovatif, tadi sudah sangat dijelaskan detail sama ketua saya, maka saya lanjutkan saja, tidak perlu saya ulangi. Terus lanjut Mbak, fungsi. Nah, kenapa berorganisasi itu penting? Jadi saya selama ini mungkin kurang melihat ya, saya nggak tahu, mungkin saya tidak lanjut Mbak, lanjut tidak melihat IPMAPSI secara luas ya. Dulu ada mas saya juga MPI Jogja juga jadi banyak juga yang jadi pengurus di IPMAPSI. Sebetulnya IPMAPSI ini sebagai bentuk ya upaya untuk melatih para mahasiswa yang aktif itu menjadi pemimpin dan manajer. Nah, salah satunya bagaimana Anda meng-create acara ini, itu kan salah satu untuk melatih pemimpin dan manajer. Dan di prodi MPI Jogja itu mahasiswa semuanya kita wajib harus mengikuti organisasi. Apapun itu sebagai bentuk implementasi dari ketika mereka kuliah di prodi kita itu. Maka Anda harus bersyukur bisa aktif di APMP dan MP ini. Anda bisa melatih menjadi pemimpin dan manajer, bisa ya minimal Anda bisa memimpin diri dan memanage kehidupan diri Anda itu menjadi lebih baik. Selanjutnya Mbak Suryani. Kemudian kedua ini memperjuangkan profesi APMP dan MPI. Saya tidak tahu apakah alumni APMP itu juga hanya fokus menjadi ke administrator pendidikan. Saya juga mendengar di sana juga ada guru perkantoran misalnya ya. Kalau yang menjadi fokus pada guru yang di administrasi di SMK, kalau di Kementerian Agama kan belum ada MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Kalau jadi kita di MPI ini kita punya tiga asosiasi Bu Esti itu. Jadi satu asosiasi PPMP ini lebih fokus pada pengembangan pemberdayaan prodi-prodi MPI se-Indonesia. Kita juga ada asosiasi Persmapi itu, Perkumpulan Sarjana MPI, itu untuk mengembangkan keilmuan MPI. Dan yang terakhir kita kemarin membentuk asosiasi Permapendis, Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam. Jadi apa maksudnya kita membentuk itu? Kita ingin memperjuangkan profesi manajer, profesi ya administrator, profesi tenaga kependidikan yang selama ini kadang dianggap tidak terlalu penting dalam mensukseskan di manajemen lembaga pendidikan ya khususnya ya. Kalau guru itu ada PPG, ya, kalau guru kan ada pendidikan profesi guru. Nah, kita salah satu tujuan membentuk asosiasi profesi manajer itu bagaimana nanti profesi manajer yang mengelola lembaga pendidikan yang nanti saya kira nanti mereka dapat mengelola atau di instansi-instansi yang mengelola lembaga pendidikan. Kalau di Kementerian Agama itu ada kasih PAIS, pendidikan agama Islam, kasih madrasah, kasih dinia dan pontren. Itu kebanyakan yang mengelola ini bukan orang MPI atau bukan orang AP atau MP karena tidak memahami manajerial. Nah, kita mau memperjuangkan itu. Jadi Kabak TU itu harus alumni MPI atau AP dan MP. Kasih itu yang ngurusi lembaga pendidikan, terus LPMP, Diklat yang ngurusi lembaga pendidikan itu harusnya punya sertifikat manajer. Nah, kita memperjuangkan itu. Maka saya mengajak ini mahasiswa IPMAPSI ya. Saya lihat sebetulnya IPMAPSI ini punya kekuatan yang luar biasa karena seluruh Indonesia itu bisa kerjasama dengan PPMPI atau Permapendis bagaimana memperjuangkan profesi manajer ini. Jadi kalau guru itu ada PPG yang nanti dapat tunjangan profesi, bagaimana kita juga perlu memperjuangkan profesi manajer, profesi administrator, profesi tenaga kependidikan yang selama ini dapat tunjangan kinerja ya. Tapi kita lihat seleksi kepala sekolah
Kalau kepala sekolah mungkin untuk S1 kemarin juga kita juga mengusulkan ke Dirjen. Kalau kepala sekolah itu dalam undang-undang harus pernah menjadi guru, itu juga perlu ada seleksi kepala sekolah dari jalur yang non guru. Karena kepala sekolah itu seperti manajer kan, apalagi sekarang kepala sekolah kan tidak mengajar. Jadi seperti manajer dan otomatis mereka perlu punya skill manajerial. Nah, di sini kita harus bersama-sama IPMAPSI yang mengajak para mahasiswa, bukan mengajak demo ya. Kemarin saya sudah nge-share di teman-teman Asosiasi MPI Indonesia itu kita ngajak demo mahasiswa, bukan, tapi mengajak mahasiswa mari bersama-sama memperjuangkan profesi ini. Profesi administrasi atau tenaga kependidikan di sekolah yang mungkin seleksinya itu benar-benar misalnya ada kasih yang mengurusi pendidikan dinia dan pontren, itu harus punya ijazah sertifikat dari AP, MP atau maupun MPI. Kan gelar kita sama ya, SPD-nya. Dulu tahun 2015 saya juga sering ngisi di IPMAPSI yang diadakan di UNJ, dulu ada Bu Wiwi juga itu, yaitu pernah ngundang dari apa namanya badan ini yang ngurusi kepegawaian, Badan Kepegawaian Yogyakarta. Itu sebetulnya karena ijazah kita sama-sama SPD-nya, itu sebetulnya dari segi apa namanya peluang karir itu sebetulnya juga agak punya kesempatan yang sama. Juga itu dibutuhkan tenaga administrasi atau tenaga manajerial ya, manajerial di lembaga-lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan. Lanjutkan Mbak ini. Kemudian nomor 3 itu adalah Mbak dilanjutkan. Nomor 3 adalah sarana pengembangan diri. Jadi Anda belajar di organisasi ini juga perlu sebagai bentuk sarana pengembangan diri atau soft skill maupun hard skill. Apalagi ini banyak sekali lembaga-lembaga yang sekarang ini banyak yang mengambil membuka peluang atau lowongan kerja itu tanpa harus menggunakan ijazah. Ini dari bentuk revolusi industri ya. Seperti Google itu sekarang sudah bisa membuka lowongan pekerjaan tanpa harus punya ijazah. Itu kan sebetulnya meruntuhkan lembaga atau perguruan tinggi yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya yang berhak mengeluarkan tenaga profesional. Nah, Google itu sekarang tidak butuh lagi ijazah. Yang penting Anda punya skill, punya hard skill atau kompetensi yang dibutuhkan oleh Google, ataupun nanti kalau itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain, itu perguruan tinggi itu bisa kolaps itu kalau tidak beradaptasi dengan teknologi ini. Banyak ya sekarang misalnya seperti secara sederhana kita contohkan seperti apa namanya ojek konvensional itu kan juga sekarang udah tersaingi dengan ojek online dan seterusnya itu. Kalau tidak beradaptasi di situ nanti lama-lama perguruan tinggi juga akan kolaps karena banyak sekali perguruan tinggi perusahaan-perusahaan ini sudah mencoba membuka lowongan tanpa harus punya ijazah. Nah, padahal selama ini perguruan tinggi itu yang paling berhak ya untuk menentukan itu. Sekarang tidak. Nah, maka organisasi ini tolong digunakan juga untuk pengembangan diri, soft skill, hard skill, khususnya nanti misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diinisiasi oleh IPMAPSI yang itu untuk pengembangan diri ya, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih produktif dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah membuat jejaring dan kerjasama. Ya, ini penting juga. Jadi Anda aktif di organisasi IPMAPSI itu sebetulnya penting membuat jejaring dan kerjasama. Ini salah satu bentuk kesuksesan ya di kesuksesan orang dalam bekerja ataupun dalam relasi itu adalah punya jejaring dan kerjasama. Itu penting karena kita melatih misalnya dengan adanya ini kan minimal Anda sudah kenal dengan Bu Rahmi ya, jauh-jauh dari Aceh bisa hadir di sini, ada Bu Febi ini di Manado yang sekarang sudah hampir jam 4 itu, maka nanti kalau saya lama-lama bisa-bisa nanti Manado sudah maghrib ya. Baik, nomor 5 ya, ada riset kolaborasi. Nah ini salah satu penting ini yang belum banyak diberdayakan, itu ada riset kolaborasi antar mahasiswa atau antar mahasiswa dan dosen. Apalagi ini sangat mempengaruhi akreditasi kurang standar 9 ya. Jadi Anda bisa juga menggunakan kerjasama IPMAPSI itu untuk melakukan riset-riset kolaborasi.
Kan mungkin di kampus-kampus kan ada tawaran-tawaran riset untuk mahasiswa. Bisa jadi ada bekerja sama antara mahasiswa UIN atau mahasiswa IAIN dengan UNJ atau dan lain. Itu bisa lakukan riset kolaborasi. Ya, di MPI Jogja kemarin kita sudah rapat untuk salah satu menyiapkan rintisan kelas internasional itu kita mencoba untuk melakukan riset kolaborasi dengan kampus-kampus luar negeri ya, karena ini baru rintisan kita mencoba itu. Nah, ini penting, jadi Anda bisa berlatih riset kolaborasi antar teman, antar dosen, dan seterusnya itu ya. Apalagi ini masa pandemi COVID ini banyak problem yang harus diselesaikan. Ini nanti tanggal 10 saya mengisi di MPI Jember itu, salah satu temanya bagaimana survive lembaga pendidikan khususnya swasta di masa COVID ini. Banyak orang tua sudah tidak mau membayar SPP ketika dianggap sekolahnya tidak melakukan tatap muka, padahal mereka juga harus menggaji gurunya, harus menggaji stafnya dan seterusnya. Nah, ini bagaimana sekolah swasta itu bisa survive dalam masa COVID ini. Ini Anda bisa dilakukan riset itu, sebagai misalnya untuk riset untuk tugas akhir atau riset untuk diajukan bantuan ke kampusnya masing-masing. Itu saya kira ada peluang itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari organisasi ini adalah Anda bisa juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga penting ya, pengabdian kepada masyarakat walaupun masa COVID itu tetap jalan ya. Kemarin di MPI sendiri pengabdian masyarakat dilakukan secara daring ya. Jadi mahasiswa mengabdi di tempatnya masing-masing, kita lakukan koordinasi melalui virtual, tapi berkontribusi bagi masyarakat. Nah, saya ingin nanti IMAPSI juga begitu. Saya melihat memang sudah banyak dilakukan IMAPSI untuk pengabdian masyarakat ini, maka nanti perlu ditingkatkan lagi. Anda bisa berlatih di organisasi ini untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai agen of change ya, agen of change masyarakat. Dianggap bahwa mahasiswa itu status yang luar biasa, punya ya di masyarakat itu kan mahasiswa itu kan punya status yang tinggi lah. Maka kenapa kalau kadang banyak orang aktivis organisasi itu gak lulus-lulus, mungkin salah satunya menikmati status itu ya. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, saya ada sedikit kata-kata Muhammad Abdul Jawad. Jadi saya ini ada dalam buku saya dari Bu Esti, saya menulis buku tafsir ayat-ayat manajemen. Nah, itu menarik itu karena mungkin di APMP itu tidak ada kan mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen, Bu. Tidak ada, Bu, Bapak. Itu penting, misalnya salah satunya perencanaan dalam Al-Quran itu apa, karena kita kan juga orang Islam ya, jadi saya kira nanti biar ada nilai-nilai Islaminya itu ada mata kuliah tafsir ayat. Ini sebagai mata kuliah yang wajib harus ada di prodi MPI. Salah satunya saya mengutip dari Muhammad Abdul Jawad ini, bahwasanya inti dari manajemen, Anda orang-orang manajemen APMP dan MPI itu sama ya. Jadi intinya itu adalah Anda dilatih bagaimana Anda selalu punya prinsip ya, yaitu menetapkan pentingnya menyiapkan tempat untuk segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau jadi seorang manajer atau leader itu harus bisa menetapkan pentingnya menyiapkan tempat untuk segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi pada tempatnya, jadi Anda bisa misalnya tadi ketua harus paham siapa yang ahli di bidang moderator, itu siapa yang ahli di bidang host, yang bisa mengorganisasi kegiatan, kan tupoksinya sudah jelas ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, itu kan Anda sudah dilatih seperti itu kan. Lah itu, ini nanti ilmu itu sangat bermanfaat Anda ketika jadi leader, jadi manager, minimal untuk memanage diri sendiri kan. Memanage diri sendiri. Jadi organisasi IMAPSI itu salah satunya untuk melatih itu ya, melatih bagaimana kita bisa, apalagi nanti di manajemen kan ada istilah intrapreneurship dan entrepreneurship ya. Entrepreneurship kan biasa kita menjual barang. Kalau intra itu sebetulnya intrapreneurship itu menjual potensi yang dimiliki oleh anggota kita. Misalnya di sini tadi ada ketuanya, Mas siapa tadi ketuanya itu? Mas siapa tadi ketuanya? Ketua panitianya ini tadi siapa, Mbak? Mbak
Mbak Ada Mas Bagus ya, Mas Bagus. Ya, ada misalnya Mas Bagus ya, Mas Bagus sebagai ketua bidang itu ya bisa harus memahami potensi-potensi yang di bawahnya itu. Namanya entrepreneurship itu. Nah, entrepreneurship itu menjual potensi yang dimiliki anggota organisasi untuk membranding, untuk membranding organisasinya. Misalnya nanti saya sebagai Kaprodi, saya harus tahu mana dosen yang bisa saya jual kompetensinya untuk membranding organisasi saya. Jadi bukan hanya menjual barang, tapi menjual jasa atau kompetensi atau skill untuk meningkatkan branding, mutu, kualitas dari organisasi kita. Ini Anda juga bisa latihkan itu di IMAPSI ini, bagaimana seorang ketua IMAPSI itu juga harus paham potensi dari anggotanya, sehingga potensi-potensi itu dapat di-branding untuk meningkatkan SDM, skill, dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak sampai dari 20 menit ya. Saya khawatir lama-lama nanti Manado sudah maghrib ini, karena Manado itu lebih mendahului kita. Baik, terima kasih Mbak Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut pada narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Febi Ismail. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Waalaikumsalam. Nama Ibu Dr. Febi Ismail, SPD, MPD. Tempat tanggal lahir Manado, 26 Februari 1982. Jenis kelamin perempuan. Jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Media dan Ilmu Yayan Manado. Bendahara Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk alamat kantornya Jalan Dr. S.H. Sarundajang, kawasan Ring Road 1 Manado. Nomor HP, barangkali ada yang ingin mencatat, monggo. 0852 5602 1165. Nah, itu tadi CV dari narasumber kita yang terakhir. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Febi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya kebetulan ini jadi pembicara terakhir. Kayaknya saya tinggal menyimpulkan aja ya dari pembicara yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena sudah cukup komprehensif ya, lengkap yang disampaikan ya. Oke, adik-adik sekalian serta teman-teman narasumber yang ada ya, Bu Esti dari UNJ, ya, salam kenal Bu Esti. Di PPMPI kami bertiga ini mungkin sudah saling kenal, tapi kalau sama Bu Esti baru hari ini. Saya juga kemarin waktu kegiatan MAPI di Jogja nggak sempat datang, kalaupun mungkin datang ya bisa silaturahim, bisa ketemu sama Bu Esti ya. Ya, baik, mungkin slide saya bisa di-share, tidak banyak, mungkin hanya kurang lebih 10 slide yang saya siapkan. Betul tadi yang dikatakan oleh Zainal, di Manado ini udah jam 4, dikit lagi mau maghrib nih. Ya, bisa dibantu moderator atau untuk slide saya bisa di-share. Ya, ini untuk materi terakhir ini kita udah bersepakat ya, agar supaya tidak overlapping, karena teman-teman sudah membahas kalau Bu Rahmi terkait dengan organisasi profesi atau organisasi prodi ya, Mbak Zainal tentang apa tadi ya,
alumni ya. Ya, dan kurikulum saya di bagian mahasiswanya. Ya. Oke, udah Mbak, udah bisa di-share? Ya. Barangkali mungkin signal ya, karena sejak tadi saya lihat memang agak bermasalah ya untuk share screen. Bentar. Atau bisa saya langsung share? Oh iya Bu, mohon maaf karena di sini ada sedikit kendala. Jadi kalau misalkan Ibu Febi berkenan untuk men-share langsung materinya, monggo. Silakan Bu. Mohon maaf sekali. Bentar ya. Bentar, saya coba. Bentar. Apa udah bisa terlihat? Sudah kelihatan, Bu. Udah Sudah kelihatan kelihatan, ya? Bu. Sudah. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ini saya lebih spesifik di kontribusi organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan prodi, AP, MP, dan MPI ya. Untuk selanjutnya, barangkali adik-adik mahasiswa punya akun medsos, bisa kita saling subscribe ya, bisa saling follow. Itu ada akun medsos saya di bagian bawah ya, ada Instagram, ada YouTube saya, dan ada FB ya. Oke, lanjut. Nah, mahasiswa seperti tadi sempat disinggung juga ya sama Pak Zainal sebagai agen perubahan. Ini di sini ada 4 ya. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam perkembangan global. Nah, dunia sekarang kita yang namanya mahasiswa sudah dari namanya aja ya, bukan siswa, maha. Ketika sudah tersemat predikat maha, itu berarti segala-galanya ya. Sudah maha dari siswa, sudah tahu lah gitu. Nah, peran strategis yang pertama adalah direct of change, atau mahasiswa bisa melakukan perubahan secara langsung. Bagaimana caranya gitu ya? Perubahan secara langsung misalnya dengan melakukan inovasi dalam kehidupan kehidupan kampus ya, dengan melaksanakan peningkatan kapasitas keilmuan dan lain sebagainya. Kemudian agent of change ya, mahasiswa menjadi pelopor perubahan di segala bidang ya. Perubahan di segala bidang ini misalnya perubahan pola pikir ya, dia menjadi pewarna dalam satu komunitas, jadi warna dalam sebuah masyarakat gitu ya. Kemudian peran strategis berikut adalah sebagai social control, mahasiswa sebagai pengontrol kehidupan sosial. Makanya banyak kita lihat ya mahasiswa yang menjadi corong ya untuk masalah-masalah sosial kemasyarakatan, karena memang mahasiswa menjadi harapan masyarakat ya. Gitu. Kemudian mahasiswa merupakan moral force ya, moral force atau mahasiswa adalah pendorong kekuatan moral. Jangan sebaliknya ya, pendorong kekuatan moral. Kalau kita bicara moral, konotasinya pasti terkait dengan akhlak, etika, dan sikap serta tingkah laku. Semoga mahasiswa yang diharapkan itu menjadi pendorong kekuatan moral yang punya efek positif atau moral-moral yang positif. Selanjutnya, saya membagi ada 4 tipikal mahasiswa di perguruan tinggi. Ya, ada 4 tipikal mahasiswa di perguruan tinggi.
Yang pertama mahasiswa aktivis ya. Yang pertama adalah mahasiswa aktivis. Seperti apa ya? Mahasiswa aktivis mereka yang idealisme perjuangan, mau mengambil resiko serta menyelaraskan kepentingan akademik, organisasi dan sosial. Nah, ini yang kalau saya bagi ya, tidak banyak mahasiswa yang memilih tipikal mahasiswa seperti ini. Sebagai konsekuensi, kalau mahasiswa aktivis memang dia berani bertaruh ya. Ketika misalnya aktif di organisasi, apakah dia bisa menyeimbangkan dengan studinya, menyeimbangkan dengan kehidupan dia di dalam keluarga, mungkin sebagai anak ya, atau seperti apa? Ini soal mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa aktivis. Dan tipikal mahasiswa yang kedua adalah mahasiswa organisatoris. Ini lebih mengutamakan kepentingan organisasi atau jaringan lembaga. Cenderung pasif terhadap akademik karena sibuk berorganisasi. Ya, mudah-mudahan di MAPSI ini tidak ada mahasiswa organisatoris ya, yang hanya aktif di organisasi tapi lupa gitu ya, lupa dengan kepentingan akademiknya. Ya, mudah-mudahan bisa diseimbangkan. Ya, karena mahasiswa organisatoris ini dia hanya mengutamakan organisasinya aja ya. Ketika diperhadapkan dengan dua pilihan, apakah harus ikut perkuliahan atau misalnya ada aksi mahasiswa, dia lebih memilih saya ikut aksi mahasiswa aja biar dibilang wah mahasiswa beneran gitu, enggak hanya sekedar mahasiswa murni ikut perkuliahan. Nah, ini tipikal mahasiswa. Kemudian tipikal mahasiswa yang ketiga adalah tipikal mahasiswa hedonis. Nah, kalau dengar kata hedonis ya pasti konotasinya agak kurang bagus ya. Mereka adalah mahasiswa yang tidak peduli dengan kegiatan kampus, tidak peka dengan masalah-masalah sosial, dan mengutamakan ketenaran dan penampilan. Nah, ini tipikal mahasiswa yang ketiga, jadi nggak mau pusing mereka. Ada kegiatan pensi, pentas seni di kampus, atau ada kegiatan-kegiatan misalnya bakti sosial, atau ada kegiatan akademik kayak diskusi dan lainnya, atau bahkan ada aksi-aksi yang harus ikut peduli, mereka turun ke jalan, ada aksi sosial, itu mereka nggak mau seperti itu. Mereka berpikir ngapain capek-capek, kalau misalnya turun ke jalan harus aksi, nanti kulit saya jadi hitam, penampilannya nanti nggak kalau yang mahasiswi nanti kulit saya terbakar, nggak glowing lagi ya, seperti itu. Ya, ini mahasiswa yang hedonis. Kemudian yang terakhir ya, tipikal mahasiswa yang keempat ini adalah mahasiswa akademis. Mahasiswa akademis ini memotivasi diri untuk kuliah saja, fokus pada nilai, indeks prestasi, dan penyelesaian studi secepat mungkin. Ini tidak salah sebenarnya ya, ini tidak salah. Tapi mahasiswa seperti ini tidak punya kontribusi kepada sekitarnya ya. Dia hanya ya bisa dikatakan ya hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Karena dia tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan kemahasiswaan, urusan sosial ya. Mungkin ketika diajak, wah saya nggak mau gitu ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, takut misalnya harus meninggalkan kelas ya, harus menyita banyak waktu dan saya tidak bisa membuat atau menyelesaikan tugas. Jadi intinya mereka hanya fokus kepada kelas ya, kepada aspek akademiknya saja. Nah, kemudian harusnya mahasiswa harus mempunyai berbagai kemampuan. Ini ada 4 kemampuan. Yang pertama intellectual skills ya, aspek kognitif nih bisa disebutkan seperti itu, aspek intelektual atau aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini sangat penting karena mahasiswa bukan hanya saja menjadi mendapat gelar mahasiswa tapi hanya sekedar nama mahasiswa tapi tidak punya kemampuan. Makanya mahasiswa harus punya kemampuan intelektual dengan kemampuan atau prodinya masing-masing ya. Kalau sekarang kita berada di prodi AP, MP dan MPI,
Kalau intellectual skill kita harus lebih mantap ya, diasah terus. Kemudian technical skills ya, kemampuan teknik. Nah, kemampuan teknik kalau untuk mahasiswa prodi AP, MP dan MPI sangat banyak ya. Yang pertama misalnya kayak tadi sekarang dijelaskan oleh Bu Rahmi ya tadi, mahasiswa sekarang punya kemampuan teknik misalnya direct selling ya. Mereka kalaupun tidak situasi COVID, mereka langsung bawa jualan itu langsung ke dosen-dosennya, mereka direct selling. Kemudian sekarang karena COVID dan sebelum COVID juga mereka menggunakan media sosial untuk jualan ya, itu merupakan bagian dari kemampuan teknik yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian kemampuan misalnya kayak mahasiswa AP, MP dan MPI bisa membuat video-video profil lembaga pendidikan ya, yang nantinya ketika sudah punya kemampuan seperti itu bisa ditawarkan ke lembaga-lembaga pendidikan atau bahkan ke dunia usaha ya, bisa memproduk sebuah video ya atau profil-profil perusahaan yang dikemas secara yang berbasis audiovisual gitu. Kemudian kemampuan manajerial ya, kemampuan manajerial. Nah, kemampuan manajerial ini adalah participation skills atau kemampuan untuk berpartisipasi. Ini adanya bukan seperti tadi ya, intelektual dan teknikal. Itu sifatnya pribadi. Kalau dua kemampuan ini bisa didapatkan oleh mahasiswa lewat organisasi, lewat tim atau lembaga. Makanya mahasiswa AP, MP, MPI itu sangat dianjurkan belajar atau aktif di organisasi, mau organisasi intrakampus maupun ekstra kampus. Karena apa? Kemampuan manajerial itu ya, kemampuan manajerial di organisasi mahasiswa bisa diajarkan bagaimana cara memimpin ya, bagaimana mereka yang dipimpin, karakteristik, dan bahkan bisa memanage ketika ada konflik, mereka berusaha mengatur, mengelola konfliknya. Begitu juga participation skills ya, harus partisipasi. Kayak sekarang di IMAPSI saya sangat support sekali, saya sangat apresiasi sekali ketika ada mahasiswa yang aktif di organisasi-organisasi intra dan bahkan di ekstra, karena kemampuan-kemampuan seperti itu tidak akan didapatkan oleh mahasiswa yang tadi, yang keempat tadi, mahasiswa yang orientasinya hanya akademik semata. Nah, organisasi kemahasiswaan mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan idealisme mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan potensi baik akademis maupun organisasi. Itu yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi harus ada sinergi kemampuan intelektual ya, kemampuan teknis tadi, manajerial dan partisipasi di lembaga dan organisasi itu ya. Kemudian organisasi kemahasiswaan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek ya. Yang pertama aspek kepemimpinan ya. Organisasi itu menempa kita, mengajarkan kita ya sebagai mahasiswa bagaimana menjadi pemimpin yang baik ya. Itu learning by doing. Ketika kita aktif di organisasi, kita sudah belajar memimpin ya. Mata kuliah micro leading yang kita dapatkan di kelas kita aplikasikan di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra ya. Kemudian kita belajar bagaimana manajemen organisasi. Ya, kita menjadikan organisasi kemahasiswaan itu sebagai miniatur organisasi nanti. Ketika kita menjadi leader dalam lembaga pendidikan, kita sudah terbiasa memanage organisasi sejak mahasiswa. Bagaimana membuat tim ya, tim building yang baik seperti apa. Kemudian bagaimana kita membuat jejaring ya, networking ya, jaringan-jaringan kerjasama ya di kayak asosiasi profesi atau asosiasi prodi. Kalau di PPMPI itu ada berapa organisasi ya, PPMPI, Persmapi dan Permapendis, dan bahkan kita ingin lagi menjalin networking ya atau kerjasama dengan APMAPI ya.
Seperti itu. Nah, kalau di organisasi kemahasiswaan seperti apa? Mungkin ya kayak sekarang HMPS ya atau HMJ ya, HMJ UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan IMAPSI. Besok-besok bolehlah nanti HMJ UIN Suka atau mungkin dari UNJ ya, HMJ MP di UNJ bisa bekerja sama dengan HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi MPI di IAIN Manado ya, karena sekarang kita butuh networking ya. Begitu juga dengan human relation selain networking. Selanjutnya, apa yang bisa mahasiswa lakukan untuk kemajuan program studi, khususnya AP, MP, dan MPI. Nah, apa kontribusi mahasiswa? Jangan kalau tadi kan Brahmi udah bicara prodinya, dosennya, dan Pak Zainal juga seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai mahasiswa, apa sih sumbangsi kita ya untuk prodi? Yang pertama, optimalkan kemampuan akademik pribadi dengan kuliah ya, itu yang utama, kuliah. Kemudian IPK. Nah, jangan mahasiswa AP, MP, MPI, IPK-nya ketika di rata-rata itu nggak sampai 3 ya, itu tidak membantu prodi, apalagi untuk persiapan akreditasi program studi. Nah, kemudian lulus tepat waktu ya. Kalau S1 itu minimal 4 tahun, ya diupayakan 4 tahun, atau kalau bisa sebelum 4 tahun bisa lulus tepat waktu, bisa selesai kuliahnya. Jangan tidak lulus tepat waktu. Alasannya kenapa? Karena tadi mahasiswa tipikal mahasiswa organisatoris yang paling banyak di AP, MP, MPI. Itu sangat disayangkan ya. Jadi alangkah baiknya jadi mahasiswa aktivis ya, kalau Ibu bisa memilih. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk kemajuan prodi adalah dengan studi lanjut sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau alumni AP, MP ya bisa lanjut dengan S2 Manajemen Pendidikan ya. Kalau MPI ya lanjut dengan S2 Manajemen Pendidikan Islam, agar supaya ketika akreditasi prodi bisa menguraikan atau membuat narasi bahwa alumni S1 misalnya di UIN Sunan Kalijaga atau UIN Araniri atau dari kampus dari UNY itu banyak yang studi lanjut. Seperti itu. Jangan hanya berdiam di S1 saja ya. Sekarang kan beda dengan 5-10 tahun yang lalu, S2 itu ya diisi oleh para orang tua, kayak tadi Bu Rahmi katakan. Kalau sekarang enggak, fresh graduate, malah baru di wisuda hari ini ijazahnya sudah ada, besok langsung daftar S2. Itu yang diharapkan ya, bisa studi lanjut sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk kemajuan prodi? Nah, di bidang penelitian bisa kolaborasi dengan dosen, ya, menghasilkan artikel ilmiah. Sekarang banyak ya mahasiswa yang diajak dosennya untuk membuat artikel bersama. Poin plusnya bukan hanya ada di dosen ya, karena bisa dihitung ya kredit poinnya, atau bisa nambah bisa menaikkan peringkat Sinta si dosennya, tapi juga untuk mahasiswa, karena di berang akreditasi ya, standar 9 kalau tidak salah ya Pak Zainal, itu harus ada publikasi ilmiah atau artikel bersama, penelitian bersama mahasiswa dan dosen. Nah, publikasi ilmiah dan riset kolaboratif dosen dan mahasiswa. Sekarang banyak dosen-dosen yang menggunakan jasa mahasiswa, misalnya dilibatkan dalam pengumpulan data. Ya, tidak harus terjun misalnya membuat narasi laporan penelitian ya, tapi dengan membantu mencari data, mengumpulkan data, itu mahasiswa sudah berperan aktif atau sudah bisa dikatakan terlibat riset kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Atau yang paling sederhana, mahasiswa melakukan
sitasi, ya, mengsitasi tulisan dosen atau mengsitasi, mengutip artikel dosen yang ada di jurnal, apalagi kalau yang dikutip artikel dosennya itu di jurnalnya sendiri, di jurnal kampusnya sendiri. Nah, itu selain meningkatkan peringkat dosennya di Sinta, itu juga menaikkan peringkat prodinya, ya. Nah, ini yang menarik. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk kemudian program studi? Poin pentingnya adalah prestasi mahasiswa di bidang akademik, seni, dan olahraga adalah penunjang akreditasi program studi. Caranya seperti apa ya untuk kita menunjang akreditasi program studi? Kita dokumentasikan, publikasikan, kita share, like, dan subscribe ya. Ini kayak YouTube saja ya. Didokumentasikan. Mungkin Kaprodi ataupun Setprodi itu tidak akan tidak akan semua bisa mengarsip prestasi mahasiswanya. Nah, sebagai mahasiswa sekarang kan sudah banyak akun-akun medsos, dan saya yakin dan percaya semua prodi ya, semua jurusan AP, MP, MPI itu pasti ada akun medsos. Nah, kalau misalnya kita mau share ya, kita mau upload prestasi kita, misalnya kita juara lomba debat gitu ya, juara lomba debat mewakili kampus ya, ketika penerimaan hadiah atau apa, kita foto ya, kita tag lah gitu akun Instagramnya prodi ya, atau akun FB prodi, atau kalau kita buat dalam bentuk video ya, kita upload di YouTube, dan jangan lupa juga kita tag channel YouTube prodi ataupun kampus. Itu yang penting, karena ketika kita mendokumentasikan di medsos, dan insya Allah itu tidak akan hilang selama Facebook ya, Instagram masih dipakai, insya Allah itu akan terarsip dengan baik. Dan ketika misalnya akreditasi atau sewaktu-waktu kita perlukan jejak digitalnya, ketika kita flashback ke belakang, itu pasti akan ada, tidak akan hilang meskipun sudah lama kita upload. Nah, ini contoh-contoh kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan saya yakin dan percaya adik-adik ini lebih banyak pasti ya kegiatan-kegiatan yang dibuat ya. Ini hanya sekedar contoh. Kalau kegiatan berbasis akademik ya, kajian, diskusi, webinar, dan lain-lain. Temanya karena kita lingkupnya administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, dan manajemen pendidikan Islam, ya tidak lari tema-temanya seperti tema kepemimpinan, kedisiplinan, manajemen aksi, kerjasama, peran organisasi, manajemen diri, manajemen konflik, serta isu-isu kritis yang lain ya. Nah, kemudian untuk kegiatan sosial kayak donor darah, anjang tanah panti asuhan, bersih-bersih pantai, atau penanaman pohon, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang bisa dilaksanakan. Ini hanya sekedar contoh. Saya yakin adik-adik lebih kreatif dalam membuat program ya, karena sudah terlatih dari organisasi-organisasi yang diikuti. Memang untuk saat sekarang organisasi intra itu lebih diutamakan ya kalau berbicara prodi, karena kegiatan-kegiatan kayak HMPS itu sangat dituntut harus bersinergi dengan kegiatan jurusan maupun prodi. Nah, saya juga tidak menutup peluang ya, atau tidak menutup kesempatan. Saya lebih senang kalau banyak mahasiswa itu jadi mahasiswa aktivis, bukan hanya aktivis mahasiswa di dalam kampus, tapi juga mahasiswa aktivis di luar kampus, mengikuti organisasi-organisasi ekstra ya. Banyak organisasi ekstra yang mungkin punya background keagamaan, background organisasi sosial kemasyarakatan, atau background nasionalisme ya, seperti itu. Contoh seperti HMI, PMII, kami, IMM, GMNI, PII, dan lain sebagainya. Dan organisasi-organisasi tersebut itu sangat punya kontribusi besar ya buat mahasiswa,
untuk untuk kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi, ya. Organisasi ekstra banyak melahirkan para pemimpin-pemimpin besar. Saya tidak perlu utarakan siapa-siapa, yang jelas saya yakin dan percaya adik-adik IMAPS juga ini banyak yang mengikuti organisasi ekstra, mereka sudah tahu siapa-siapa pemimpin-pemimpin yang lahir dari organisasi baik intra maupun ekstra. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Devi. Oke, untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Di sini dibuka untuk 3 penanya saja ya teman-teman, karena mengingat waktu sudah pukul 15.22. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menulis di kolom komentar. Jadi untuk 3 penanya pertama itu yang akan dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih. Silakan. Atau mungkin Mbak, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara open mic, tidak masalah untuk mempersingkat waktu, begitu ya Mbak? Oh iya, bisa juga menggunakan open mic, tidak apa-apa. Jika malu menggunakan open mic, bisa juga ditulis di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang belum dan juga saya ingatkan lagi, teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan mengisi. Karena itu merupakan syarat mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Ampun. Silakan. Yang sudah open mic ini ada Mas Fauzi bertanya. Bagaimana ingin bertanya? Ayo teman-teman, mumpung ada kesempatan untuk bertanya, bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Bagaimana teman-teman? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti akan
dicukupkan gitu ya. Oh ya, nanti akan kami share PPT-nya juga ke grup peserta ya. Iya, jadi materi nanti akan di-share di grup WA. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di grup WA jangan keluar terlebih dahulu ya. Karena PPT akan di-share di grup. Oh iya, ini sudah satu pertanyaan. Ya, saya bacakan ya. Dari Mas Zikrullah Ampel dari IAIN Manado. Wow, luar biasa sekali. Ingin bertanya, bagaimana cara kita berperan dalam masa pandemi COVID-19? Nah, ini sudah ada 2 penanya, satu lagi. Dari siapa ini? Alexander. Oh ya, ini sudah ada 2 penanya. Silakan satu lagi. Ini yang penanya kedua, pertanyaannya. Disebutkan ada 4 tipikal mahasiswa. Mengapa tidak ada tipikal kelima mahasiswa ideal? Dan pertanyaan dari Alexander Sujana SPD SSEM HUM dari mahasiswa Manajemen Pendidikan S2 UNY. Wow, luar biasa. Ini ada pertanyaan berikutnya. Dari Deviana MPI Uinsuka. Apakah lulusan MPI bisa bekerja di perusahaan selain bidang pendidikan? Oh iya, mohon maaf untuk penanya sudah ya dicukupkan karena ini sudah melampaui batas. Tidak apa-apa. Oke, penanya berikutnya dari Pertanyaannya, bagaimana cara aktivitas dalam pembelajaran di dalam prodi Manajemen Pendidikan Islam? Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari Ahsanur Rozi, STAI Gerobokan. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang bisa aktif di akademik dan aktif di organisasi? Mohon maaf ya, ini pertanyaan terakhir dari Sevi MPI IAIN Kebumen ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa next time ya. Atau bisa japri ke nomor tadi narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Mas Sevi MPI IAIN Kebumen. Pertanyaannya, bagaimana lembaga mengambil langkah disrupsi innovation pendidikan dalam masa sekarang di era COVID? Yang mana banyak yang mengeluh tentang daring. Oke, itu tadi. Jadi ada 6 penanya. Yang tadinya harusnya dibuka 3 penanya, akan tetapi karena teman-teman di sini sangat antusias, jadi banyak pertanyaannya masuk. Ya mungkin kalau tidak di stop akan ada penanya-penanya berikutnya.